Teman-teman ternyata memiliki alokasi IP public yang cukup lumayan banyak dan ingin memberikan IP public ini ke pelanggan. Nah, ada banyak metode yang bisa digunakan, salah satunya bisa menggunakan statik atau yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu kita distribusinya menggunakan dinamis ya. Nah, untuk yang versi dinamis, kita akan kombinasikan dengan fitur PPPoE. Jadi bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara konfigurasinya, silahkan simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Pada video-video sebelumnya, kita sudah sempat membahas beberapa topik bagaimana memasang IP public dan distribusi IP public pada perangkat mikrotik. Nah, kali ini kita coba konsep yang baru, yaitu mendistribusikan IP public dengan PPPoE agar klien bisa mendapatkan IP public secara dinamis. Nah, fungsinya untuk apa? Ini biasanya digunakan kalau teman-teman ingin kliennya itu mendapatkan IP public secara random. Ya, jadi saat terkoneksi, terkadang dia mendapatkan IP public A, bisa juga nanti dia akan mendapatkan IP public yang lain. Ya, misal saat koneksi terputus, mati lampu, atau beberapa hal lain yang terjadi di jaringan. Nah, konsepnya seperti apa? Jadi kita akan coba ambil topik subnetting sama dengan video sebelumnya. Ya, misal teman-teman punya sebuah alokasi IP public /27 ya dari provider. Ya, alokasi IP publicnya adalah 117.20.50.0/27 yang sebenarnya range-nya cukup lumayan banyak nih, yaitu 32 IP address. Nah, sama seperti video sebelumnya, kita akan atau kita akan pecah terlebih dahulu menjadi ke beberapa bagian. Ya, yaitu kita akan pecah ke /30 ya, jadi nanti total ada 8 bagian atau 8 subnet /30. Nah, kita ambil satu paling depan untuk point to point antara router utama dengan provider, ya, yaitu nanti biasanya adalah 1 dan 2. Sedangkan sisa IP-nya ya nanti akan kita gunakan semuanya untuk kebutuhan klien PPPoE. Nah, cara konfigurasinya seperti apa? Kita akan langsung aja terapkan pada perangkat mikrotik ya. Jadi nanti untuk router utama ini nanti sebagai PPPoE server, sedangkan nanti untuk router yang kedua yang terkoneksi di bawahnya ini yang akan sebagai PPPoE client. Yang pertama kali harus dilakukan adalah kita akan pasangkan satu blok atau satu network IP yang akan digunakan untuk perangkat router utama, yaitu kita pasangkan 117.20.52/30. Kita pasangkan di ether 1. Nah, sama seperti di topik sebelumnya, karena prefix yang digunakan antara ISP dengan router utama ini berbeda ya, ISP menggunakan /27 sedangkan di router utama menggunakan /30, maka kita aktifkan yang namanya proxy ARP, yaitu di interface yang mengarah ke ISP. Langkah yang kedua adalah kita akan aktifkan PPPoE server ya pada perangkat router ini, yaitu kita pasangkan di interface ether 2 seperti ini. Oke, default profile-nya kita akan gunakan encryption. Nah, karena pengennya adalah klien yang terkoneksi ke jaringan PPPoE mendapatkan IP secara dinamis, maka kita akan kombinasikan dengan fitur IP pool. Ya, jadi teman-teman harus bikin pool terlebih dahulu. Kita akan kasih nama pool PPPoE. Nah, IP-nya yang digunakan ini sebenarnya agak sedikit berbeda dengan video sebelumnya yang kita fokusnya adalah /30. Kalau teman-teman nanti menerapkan PPPoE atau VPN ya, standar komunikasi datanya biasanya tidak menggunakan /30 lagi, tetapi menggunakan /32. Ya, jadi atau istilahnya kalau di jaringan nyebutnya adalah point to point addressing. Nah, dari slot IP yang ada, ya,
karena yang digunakan itu baru slash 30 awal, yang range-nya hanya dari 0, 1, 2, 3 ya. Maka ada slot IP dari 4 sampai 31 ya. Jadi karena kita menggunakan slash 27, maka masih ada sisa IP 4 sampai 31 ya. Nah, 4 sampai 31 ini yang nantinya akan kita gunakan untuk PPPoE. Kita akan ambil satu IP untuk router, maka yang akan kita distribusikan itu ada 117.20.55 sampai 117.20.50.31. Lalu kita apply, lalu oke. Jika pool PPPoE sudah dibuat, ya, teman-teman bisa masuk ke bagian PPP profile. Nah, kita buat profile baru khusus untuk PPPoE. Nah, yang pertama harus dikonfig adalah local address. Nah, ini sebenarnya konfigurasinya hampir sama seperti konfigurasi VPN atau PPPoE pada umumnya ya. Ya, bedanya hanya kita pakai IP public. Local address ini adalah IP yang nantinya akan dipasang di perangkat PPPoE server, yaitu kita gunakan alokasi 117.20.50.4 ya. Sedangkan untuk remote address ini adalah alokasi yang akan diberikan untuk klien ya, atau PPPoE klien. Yaitu kita gunakan pool PPPoE. Jangan lupa untuk aktifkan default encryption dan juga limitnya nanti kita only one no ya. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman nanti bisa membuat beberapa username ya yang nantinya akan digunakan untuk klien ya, atau mungkin untuk pelanggan. Misal nanti kita gunakan user 1, password user 1, profilnya kita gunakan profil PPPoE. Kita user 2, password user 2, dan seterusnya. Baik. Nih ya, kita coba copy ya. User 2 untuk password user 2, profilnya profil PPPoE. Mungkin agar tidak terlalu lama, kita coba tambahkan 3 user saja. Seperti ini. Nah, jika sudah dibuat, waktunya kita coba konfigurasi di sisi klien ya, atau di sisi router yang kedua, atau router klien. Nah, untuk di router 2, ini kondisinya routernya dalam kondisi kosong ya. Jadi kita akan langsung masuk ke menu PPP ya, karena belum ada IP-nya sama sekali. Kita akan langsung tambahkan yang namanya PPPoE client. Untuk interface-nya berarti interface yang mengarah ke router utama, yaitu Ether 1. Sedangkan itu usernya, ini silahkan sesuaikan dengan secret yang tadi sudah dibuat. Jadi sebenarnya hampir sama seperti PPPoE menggunakan IP private ya. Nah, hasilnya seperti apa? Jadi saat ini PPPoE klien saya kondisinya sudah running ya, atau sudah terkoneksi menuju ke router utama. Lalu saya akan coba cek di bagian address. Saat ini dia akan mendapatkan IP 117.20.50.31 ya. Saya akan coba ganti. Misal saya disconnect lalu ganti usernya menjadi user 2. Saya apply lalu oke. Maka nanti IP-nya juga akan berbeda. Jadi setiap user yang terkoneksi itu akan mendapatkan IP random berdasarkan range yang tadinya sudah kita tentukan pada IP pool. Nah, kita akan coba tes juga apakah bisa terkoneksi menuju ke internet ya. Kita coba traceroute.
kita ke 888, maka hasilnya nanti hop pertama pasti adalah PPPoE servernya terlebih dahulu, baru nanti menuju ke router utama, ya, menuju ke ISP, baru menuju ke jaringan internet. Nah, ini mungkin menjadi salah satu opsi yang cukup mudah bagi teman-teman yang ingin distribusi IP public ke pelanggan, ya, yang pelanggannya ini nanti dapat IP-nya secara random. Jadi dia tidak mendapatkan dedicated IP, tidak mendapatkan dedicated IP public, tetapi IP publicnya itu secara random. Tidak harus menggunakan perangkat router, tetapi bisa juga dikombinasikan dengan kebutuhan ya. Misal ternyata PPoE kliennya menggunakan perangkat modem, ONU dan sebagainya. Nah, semoga ini menjadi salah satu opsi lain bagi teman-teman yang ingin distribusi IP public dan manajemen IP public agar lebih tertata dan lebih rapi. Ya, bagi teman-teman yang punya saran atau masukan mengenai distribusi IP public ini, nanti bisa langsung sampaikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga teman-teman untuk membeli perangkat Mikrotik di website citraweb.com dan marketplace Citraweb, yaitu kita ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan beberapa marketplace yang lain. Nah, jangan lupa juga subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Ya, komen, like, dan share juga video ini agar teman-teman yang lain ya, tahu mengenai informasi terbaru atau solusi terbaru yang kita tawarkan untuk teman-teman yang ada di luar sana. Ya. Sampai jumpa lagi di video Mikrotik selanjutnya. Bye-bye. Nah, kali ini kita akan coba membahas topik yang sebelumnya distribusikan menuju ke klien secara dinamis. Nah, gimana caranya? Kok wagu banget, astagfirullah. Tahu mengenai konfigurasi public hash. Bagus.